Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali dan memulai kembali ngaji kita. Jadi ini perdana setelah libur puasa. Semoga kita sekalian diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita ini. Ya, tak lupa selalu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Sebagaimana doa ini sering dipanjatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri saat membaca ayat-ayat istiqomah. Allahumma anta rabbuna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Farzuqnal istiqomah, maka karunikanlah atau berikanlah kepada kami istiqomah. Sekali lagi, ini yang seharusnya kita sering-sering panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita ini siapa? Ya, kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini sering hati kita berbolak-balik, berpindah-pindah dari ketaatan kepada kemaksiatan, kemaksiatan pindah kemana, entah kemana lagi. Maka hendaknya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal, termasuk dalam kebaikan, agar kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, dalam usaha kita untuk menambah ilmu, menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan istiqomah atau kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan orang yang istiqomah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, datang kepada mereka saat kematian mendatangi mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, dia mengatakan alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'aduna, yang mana telah dijanjikan kepada kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengabarkan kepada kita sekalian, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah,
Tuhan kami adalah Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya yang esai, yang tidak ada sekutu baginya, bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia akan tunduk dan patuh hanya kepadanya, yang dia bersandar dan menyandarkan segala urusannya kepadanya. Sumastaqomu, kemudian dia istiqomah, kemudian dia berkomitmen dengan itu. Beberapa penafsiran dalam istiqomah, dalam kalimat istiqomah pada ayat ini disebutkan oleh para salafus saleh, para sahabat tabi'in. Yang pertama, istiqomah ini adalah istiqomah di atas tauhid. Ya, istiqomah di dalam tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Imam Mujahid, bahasanya istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak goyah tauhidnya dengan suatu keadaan yang banyak juga terjadi dan mungkin ada di antara kita alami. Ketika dalam kondisi yang tenang, ya, yang tidak ada gejolak apa-apa dalam kehidupan kita, kita bisa istiqomah. Tapi ketika Allah uji dengan rasa sakit, kemudian istiqomah kita kepada tauhid, kemudian tidak istiqomah lagi, gitu. Jadi keimanan kita, tauhid kita kemudian berubah, terkikis. Misalnya ketika sakit, ya, dalam kondisi yang tidak seperti sehat, imannya meningkat karena amal soleh yang dia lakukan, baik datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ketemu orang-orang alim dan lain sebagainya. Dia bisa bagus tauhidnya, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ketika sakit gitu, dalam kondisi yang lemah, semakin lemah fisiknya sekaligus lemah imannya karena tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti saat sehatnya. Belum lagi kemudian muncul subhat-subhat dari orang-orang yang hadir mengunjunginya, dari keluarganya. Wah, penyakit seperti ini nggak ada obatnya kecuali datang ke dukun. Kemudian dia datang ke dukun, dia bersandar di sana, dia datang ke tempat yang dilarang di dalam agamanya. Ya, suruh pakai jimat, ya, suruh pakai ini, berkanan padanya, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak istiqomah. Maka istiqomah itu tidak berubah ketika dalam kondisi apapun, saat sehat ataupun saat sakit, saat mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan dalam kegembiraan hidupnya, dalam kesenangan, kecukupan, juga dalam kekurangan sehat, kekurangan harta, kekurangan keluarga, kekurangan apa saja, tetap istiqomah. Ketika kaya, dia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika miskin, mentauhidkan Allah. Ketika mendapatkan keuntungan dari usahanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah bahwa semua yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rugi, dia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mentauhidkan Allah. Tidak lari ke tempat-tempat yang menjatuhkan dirinya kepada kesyirikan. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ini adalah ujian dari Allah untuk tetap istiqomah. Kemudian yang kedua adalah
Istiqomah di dalam ketaatan dan menjalankan kewajiban. Istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun dia tetap sholat. Walaupun dalam keadaan dengan duduk, tetap dia taat, tidak meninggalkan sholat. Karena sakitnya ataupun karena kesibukannya, dia tetap sholat berjamaah, ya. Walaupun lagi laris-larisnya sostelnya, tetap berjamaah. Dia tinggalkan atau diwakilkan, tetap istiqomah, tetap ngaji. Ya, ketika belum punya usaha ngaji, ketika sudah ngaji, gitu. Coklek. Walaupun coklek tetap istiqomah. Jadi dalam kondisi coklek pun tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Kita lanjutkan. Jadi istiqomah dalam ketaatan ini juga butuh istiqomah. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ketika laris, ketika tidak laris, ya. Ketika senang, ketika susah, tetap istiqomah. Karena banyak sekali orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hilang keistiqomahannya di dalam ketaatannya. Banyak di antara kita atau bahkan diri kita sendiri gitu. Ketika sepeda elek, ya, istiqomah, datang ke masjid sana, ke musola sana, semangat ngadakan kajian. Ketika Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepadanya sepeda motor anyar, bagus, jadi gak istiqomah. Mau keluar hujan-hujan, mas, sepeda lagi mari diumbah, eman dan sebagainya. Demikian pula saat masih ngondel, semangat, istiqomah, ngisi kajian, masuk kampung-kampung, jalani masih jalan. Saat Allah berikan kemudahan sehingga dia bisa pakai mobil, tidak kehujanan, tidak kepanasan, malah gak budal, ya, malah gak budal. Mosok ke mobil di sini nang desa. Dalane makadaman. Ya mestine ngisini nang pabrik semen tangi niki. Guys. Ya. Jadi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya, baktinya kepada orang tua. Banyak anak-anak yang tidak istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, yang merintahkan berbakti kepada orang tua saat dia belum punya kerja, durung iso ngayani wong tua, taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Saat wis duwe koyo, ya, miang oleh koyo gitu, iso ngayani, bahkan iso ngayani wong tua nih, mulai tidak taat kepada orang tua, malah mulai nyuruh-nyuruh orang tuanya. Disuruh orang tua nggak mau, malah nyuruh-nyuruh orang tuanya. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Saat miskin bisa bagus dengan tetangganya, yang Allah perintahkan agar memberikan hak tetangga. Saat kaya malah gak bagus dengan tetangganya. Ya, tidak istiqomah dalam ketaatan, yang memerintahkan agar berbuat baik kepada tetangga, agar tidak mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Jadi istiqomah di sini juga istiqomah mencakup istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan kewajiban. Yang ketiga, istiqomah di dalam para salafus saleh menafsirkan istiqomah di sini, istiqomah untuk selalu ikhlas di dalam beramal sampai akhir hayat. Jadi melakukan apa saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pamrihnya, kecuali pamrihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia bisa istiqomah seperti itu. Mungkin sebagai ustadz ketika nggak ono sangune istiqomah ya. Tapi ketika mulai dapat amplop gitu, malah gak istiqomah. Ya, masih nggak istiqomah dalam keikhlasannya ini. Ketika tidak ada amplop ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ketika ada amplopnya malah kemudian tidak ikhlas, hitung-hitungan. Wah ini anak kono, amplop lebih gede, kayaknya gak usah lah gitu. Sudah karena amplop gitu. Demikian pula kita sekalian dalam profesi apapun, dalam kondisi apapun tetap harus ikhlas. Karena ikhlas itu suatu yang sangat penting dalam setiap amal perbuatan kita. Amal yang tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya apa-apa sebesar apapun amalan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang orang yang beramal dengan amal yang luar biasa, jihad fisabilillah sampai dia terbunuh, ya, pengorbanan yang luar biasa, nyawa satu-satunya yang tidak ada harganya, ya, dia korbankan untuk ikut berperang membela agama Allah. Orang yang banyak hartanya dan rajin mengeluarkan hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana kebanyakan orang iman mencintai harta, dia seakan-akan harta itu seperti batu, seperti debu, seperti tanah ada pada dirinya, nggak ada iman sama sekali di dalam menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang alim, seorang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran, di saat semua orang tidak mau ambil profesi seperti ini, ya ambil itu. Sampai terlambat kayanya, terlambat nikahnya, ya. Teman-temannya sudah punya usaha, dia ya segitu-gitu aja. Ini perjuangan yang luar biasa. Tapi jika semuanya tidak didasari dengan ikhlas, murni yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya. Bahkan dengan amal besarnya itu, kata Rasulullah, malah justru menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka niat itu sungguh sangat penting. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena niatnya yang salah, niatnya yang tidak ikhlas murni ditujukan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita selalu ikhlas di dalam menjalankan agama ini, mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Karena niat ini perkara yang penting, perkara yang besar. Allah tidak menilai berdasarkan apa yang nampak yang kita lakukan, tetapi juga apa yang ada dalam hati kita. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang ganteng, rupawan, cantik, jelita dengan orang yang jelek, yang kurang. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya, harta berlimpah dengan orang yang miskin papa, tidak punya apa-apa. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya orang yang tua ataupun yang muda. Yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita dan juga niat yang ada dalam hati kita saat kita beramal. Maka ini dibutuhkan ikhlas, istiqomah untuk terus menerus bisa seperti itu sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Dan ini tidak ada yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali diri kita sendiri. Maka setiap kita hendak melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, sebisa mungkin kita sadar, gitu. Kenapa kita hendak melakukan ini? Kenapa kita tinggalkan ini?
selain bagaimana caranya kita melakukan ini. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Inilah macam-macam penafsiran dari para salafus saleh, sahabat ataupun tabi'in terkait dengan ayat ini, para istiqomah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Nah, di dalam niat pun tetap ada istiqomah. Karena pentingnya niat tadi, ya, tetap dibutuhkan istiqomah. Jadi terus seperti itu, tidak berubah. Karena bagaimanapun seringkali keadaan itu menjadikan kita tidak istiqomah. Dan kita di dunia ini keadaannya terus berubah. Semuanya berubah. Mulai kita kecil jadi remaja, jadi dewasa, mulai Joko jadi mertua gitu. Berubah, selalu berubah. Ngaji kita dulunya di sana, pindah di sini, besok mungkin di depan. Kemarin nggak ada mejanya, sekarang ada mejanya. Ini juga ganti. Oh no, ini barang, masya Allah. Selalu berubah. Ya jangan sampai kemudian ngini jadi menjadikan tidak istiqomah dalam keikhlasan kita ini. Ya. Yang ini aku kemarin dredeg ono gini. Koyo sopo gitu loh. Sampian enak, aku sing dredeg gini. Ya, ini mudah-mudahan bukan karena begini-begini. Ya. Jadi lebih baik kita istiqomah kajian daripada istiqomah membuat perubahan. Ono bendera ini, ono apa ini, gak usah. Gitu. Iya. Jangan-jangan nanti hati kita berubah. Oh, ingin supaya orang dalam hati kita supaya wah gitu, supaya orang melihatnya wah gitu. Janganlah ya, biar orang nggak tahu dan sebagainya. Ada sebuah nasihat ya, agar kita meminta tolong dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat atau perkara yang bermanfaat, perkara yang ada kenikmatannya. Tolonglah itu semua dengan menyembunyikannya. Ya itu tolonglah dengan cara menyembunyikannya. Karena setiap kenikmatan itu pasti ada orang yang hasad. Jangan dikira ngaji begini nggak ada yang hasad. Pasti ada yang hasad. Nanti semakin wah gitu loh, semakin banyak yang hasad. Lalu apa manfaatnya untuk kita sekalian? Ya mendingan kita ngaji Allah dan terus berjalan. Gitu. Karena tantangan itu banyak sekali dari diri kita sendiri juga dari luar kita. Larangan dalam tetap istiqomah itu. Berapa banyak dari kita yang sudah berguguran kayak gitu. Makanya dari Pak Sultan kemarin ini, jadi kadang-kadang istiqomah itu perlu diikat. Ini ceritanya Pak Sultan Dewi, yang ngomongin kita kalau deh. Ya aku mau ngomong. Jadi istiqomah itu kadang-kadang perlu diikat. Mulai aku ini gak tinggoni panggonanku iki gak tinggoni ngaji. Ya kira-kira ya rasa istiqomah tak jadi. Ya, emu ke panggonan iki digawe ngaji akhirnya ya gelem gak gelem ya diresiki. Nah sekarang sing ngonconi. Gelem-gelem ya teko gitu. Ya mudah-mudahan antum sekalian ini jenengan-jenengan ini bisa mengikatkan diri dengan sesuatu yang kira-kira bisa menjadikan istiqomah. Nah aku ngono aku tak istiqomah gak iso style misalnya gitu. Nah, aku kagak istiqomah kok. Wah, gak enak aku gitu kan. Istiqomah. Akhirnya bisa terus hadir. Jadi memang banyak trik-trik yang bisa menjadikan kita istiqomah. Tapi tetap harus dijaga. Dari penafsiran istiqomah ini ada berapa yang kita sebut tadi itu semuanya sama gitu. Artinya meskipun berbeda-beda, tidak ada perbedaan, meskipun berbeda-beda, tapi tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi semuanya masuk dalam pengertian istiqomah. Yo istiqomah dalam tauhid kita, istiqomah dalam ketaatan, menjalankan kewajiban, yo istiqomah dalam itu selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amal perbuatan kita. Nah, orang yang istiqomah itu kata Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah.
malaikat itu akan turun kepada orang yang istiqomah itu saat dia sakratul maut. Malaikat akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gak usah takut. Gak usah takut dengan akhirat yang akan kau hadapi. Gak usah khawatir dengan dunia yang akan kau tinggalkan. Dengan anak-anakmu yang akan kau tinggalkan, dengan istrimu yang akan kau tinggalkan, keluargamu yang akan kau tinggalkan, usahamu, rumahmu, dan yang akan kau tinggalkan. Gak usah khawatir, gak usah takut dengan semua itu. Jadi kadang-kadang kita kan, aduh aku nikmati saya gak siap katanya. Nabi anak-anakku jadi Nabi bojoku cek ayu-ayu nih. Nabi. Ada kekhawatiran, wajar manusiawi. Tapi jangan fokus di situ. Istiqomah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. Jadi kata malaikat, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut dengan kehidupan setelah kematian yang akan kau hadapi ya. Kalau kamu istiqomah, jangan khawatir dengan anak-anakmu, keluargamu, usahamu, hutang-hutangmu, belum terbayar. Saat akan kau tinggalkan, Allah yang akan menyelesaikannya. Ya Allah yang akan menyelesaikannya, akan menjaganya. Berapa banyak orang-orang yang mungkin suaminya adalah tulang punggung bagi keluarganya. Semua rizki berupa materi datang lewat suaminya, lewat bapaknya. Ketika tulang punggung ini meninggal dunia, orang katakan nanti bagaimana kehidupannya. Istrinya mengatakan terus, aku piye, nangis geru-geru. Sing ditangisi bukan suaminya yang mati, tapi nasibku iki piye? Apa jono sing gelem aku? Bagaimana aku menghidupi anak-anakku? Terus bagaimana menjalankan usaha ini dan sebagainya. Utang-utangi sapa sing bayar? Tapi karena si suami ini mungkin istiqomah, insya Allah istiqomah kepada Allah dalam menjalankan ketaatan, keikhlasan dan sebagainya, ternyata kita dapati ada aja rezeki sehingga dia mampu memuliakan anaknya, dia mampu membayar hutang suaminya, dan seterusnya. Kehidupannya tidak menjadi buruk seperti yang dikhawatirkan. Banyak orang takut, khawatir terhadap dunianya. Maka kalau kita sekarang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, dalam keikhlasan dan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak usah khawatir. Ya, tidak ada khawatir karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan lewat para malaikat ini, saat kita mau meninggalkan dunia ini, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bukan hanya itu saja, tapi bergembiralah kalian dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh kenikmatan, yang menghilangkan segala kesusahan dan kesulitan. Kalau kita mendapatkan surga, di surga tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesedihan seperti saat kita ada di dunia ini. Ada senang, ada susah, di surga tidak ada. Maka bergembiralah dengan surga, mendapatkan berbagai kebaikan dan kenikmatan dan terlepas dari segala macam keburukan seperti yang dirasakan di dunia. Jadi kalau kurang apanya, inilah buah dari istiqomah. Dan itu disampaikan saat menjelang kematian kita, saat kita ada di alam kubur, ya, saat kita dibangkitkan, sehingga tidak ada kesusahan. Itu semua kita dapatkan karena ya mau Jawa ngarani nandur apik, tukule bakal apik, utawa hasilnya bakal apik. Nandur elek, ya panen elek. Kita nandur istiqomah, ya tetap istiqomah.
istiqomah, bawa cacian, makian gitu. Berusaha tetap istiqomah. Tapi kadang-kadang imanku turun futur, wajar. Ya wajar, tapi komitmen kita untuk istiqomah itu yang tetap harus kita jaga. Ya, komitmen kita untuk tetap istiqomah itu harus tetap kita jaga, dan tak lupa juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena apalah usaha kita tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan Al-Imam Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, maka beliau selalu berdoa, Allahumma anta rabbuna fastaqim istiqomah, ya. Maka doa yang selalu kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bosan untuk berdoa. Berdoa apa saja tentang kebutuhan-kebutuhan kita sekalian. Termasuk juga dalamnya adalah istiqomah. Jadi Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allah, kalau Tuhan kami, maka karuniakan kepada kami istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan sebagaimana yang kita inginkan. Jadi, dalam kondisi pun komitmen istiqomah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi seperti ngaji kita ini, ya kita usahakan tetap istiqomah. Walaupun si ngaji mulai berkurang atau sedikit atau apa, itu tetap istiqomah. Kalau memang mampu kita sampai di sini, kita usahakan gitu. Ya, tetap usahakan. Tetap istiqomah walaupun mungkin ada rengean istri, ada ini gitu. Mungkin jenengan gak tahu kapan atau direngei gitu. Atau direngei ya apa? Direngei juga ya. Tadi opo teka ngaji. Tadi ustad yo. Ya gitu aja. Iki lho anak iku ya kan gitu banyak. Ya, banyak lah gitu tantangan untuk istiqomah gitu. Untuk istiqomah. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan kebaikan. Jadi wa absyiru bil jannah, maka bergembira dengan surga allati kuntum tu'aduna, yang mana itu dijanjikan kepada kalian. Surga itu dijanjikan kepada kita sekalian. Dan banyak jalan untuk meraih surga, diantaranya adalah tentu saja istiqomah ini. Istiqomah dalam kebaikan. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai mukaddimah di dalam mengawali kajian kita ini. Ini juga pesanannya Pak Sultan. Ya, karena saya tak lupa gitu. Ini lanjutannya sampai di mana kajian kitab siro kita ini, apa? Fikus siro ini. Iki tandaku di sini kok perasaku gak di sini, bingung. Saya pastikan kepada Sultan jam 5 lebih tadi mesti mati kita terus tetap istiqomah, ya usahlah istiqomah. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa menjadikan kita semangat untuk menjaga keistiqomahan kita, dan tak lupa untuk selalu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Seperti doa yang dibaca oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, karuniakanlah, maka karuniakanlah kepada kami istiqomah. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.